besar. Sembah Dia, sembah Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, sembah. Dia ada di sini. Hadiratnya ada. Hadiratnya ada sekarang ini. Sembah Dia. Urapan dari Kristus, urapan dari Tuhan. Rasakan, rasakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau saja yang layak kami puji dan kami sembah. Tidak ada yang dapat membatasi kami. Tidak ada yang dapat membatasi kami untuk kami mau menyembah Engkau. Kami terus masuk dalam hadirat Allah. Kami terus tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu itu indah. Hadirat-Mu itu kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kami terus persembahkan buat Engkau sebagai persembahan yang berbau harum, yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, agar supaya kami terus dimerdekakan, kami terus dilepaskan dari segala belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa dunia ini. Ketika kami masuk, ketika kami tenggelam dalam hadirat Allah, kami terus merasakan kelepasan, kami terus merasakan kemerdekaan yang sepenuhnya dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami sudah persembahkan, biarlah itu benar-benar keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Kami sudah siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti yang ada di dalam kerajaan surga. Kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar untuk kita hari ini? Baik? Sehat? Semangat? Merdeka? Iya. Karena bulan ini masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Siapa yang tahu ini kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa?
Anak Asmat, coba. Siapa yang tahu yang keberapa Indonesia merdeka ini? Yang keberapa? Yang ke-76. Berarti umur Indonesia ini sudah cukup ya. Sudah cukup tua. Kalau Alkitab mencatat umur manusia 70 sampai 80 tahun. Betul kah tidak? Berarti Indonesia sudah berumur 76 tahun. Kalau Alkitab mencatat itu sudah ya, sudah melebihi 6 tahun, itu sudah bonus. Ya. Kalau Alkitab mencatat 70 sampai 80. Tapi kalau dia kuat bisa sampai 90 atau 100, berarti hidupnya itu tergantung dengan orang lain. Amin. Ya, kalau manusia sudah umur 80, 90, 100, berarti hidupnya sudah tergantung kepada orang lain. Mau pergi di WC harus dituntun. Mau pergi kamar mandi harus dituntun. Mau pergi keluar cari angin di halaman, itu harus tuntun dia. Amin. Ya, karena umurnya sudah lanjut usia. Haleluya. Kalau 76, 7 kali 6 berapa? Anak Asmat yang lagi sekolah, ada yang tahu 7 kali 6 berapa? Siapa yang bisa jawab, nanti Bapak kasih hadiah. Ayo, 7 kali 6 berapa? Ayo. 12. Hah? Astagfirullah. Ada yang bilang berapa? 17. Masa 7 kali 6 17? 7 kali 6 berapa? Berapa? Kau bernama siapa? Kansya. Kansya. Ya, tepuk tangan buat Kansya. Dia betul. 7 kali 6 jumlahnya berapa? Semua 42. Berapa? 42. Angka 42 juga kalau kita baca di Matius, silsilah Yesus Kristus, kalau sampai di Yesus itu baru 41. Berarti untuk menggenapi itu 42 harus sampai ke Kristus. Berarti Yesus dan Kristus. Berarti 76. 7 kali 6 berarti 42. Berarti Indonesia sudah memasuki di generasi 42, yaitu generasi Kristus, yang artinya urapan. Berarti kita percaya bahwa urapan dari surga akan memberkati, akan memenuhi Indonesia ini. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Sekali lagi, merdeka. Karena kita sudah merayakan Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tanggal 17 Agustus yang lalu. Haleluya. Amin. Berarti berbicara kemerdekaan berarti sudah bebas. Tidak ada yang belenggu lagi, tidak ada lagi yang jajah kita. Amin. Sama seperti kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Berarti kalau kita sudah dimerdekakan, kalau kita sudah mati bersama dengan Yesus dan kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, berarti tidak ada lagi dosa ataupun belenggu setan iblis atau kekacauan atau penyembahan berhala yang dapat membelenggu kehidupan kita, karena kita sudah mati bersama Kristus dan kita sudah bangkit bersama Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan dong. Sebelum Bapak lanjut, seperti biasa, saya mau menyapa Bapak punya anak-anak dulu. Bapak punya anak-anak yang pencinta lem Aibon ada kah? Ada? Ya kan biasanya, weh, tepuk tangan. Kau sini. Sekalipun dia masih mencintai lem Aibon, tetapi dia mencintai Tuhan Yesus. Amin.
masih isap-isap, masih hirup-hirup lem ibon, masih ada. Tidak usah malu-malu. Maju. Satu saja kan? Yang lain kemana? Oh, yang lain ada ke perusahaan ya? Dong ada bantu dong orang tua pergi kerja. Haleluya. Siapa yang punya nama ini? Robert. Hah? Nobel. Oke. Nanti Bapak kasih hadiah. Ya. Tidak usah malu-malu. Kau menghadap ke sana. Buka kau punya muka. Ayo. Lihat di depan. Ini. Hari ini kau ada hirup iPhone berapa kali? Berapa? Banyak kali dia bilang. Puji Tuhan. Jadi ini kita harus berdoa banyak untuk generasi. Ini adalah generasi Papua. Kalau bukan kita, siapa yang memperhatikan mereka? Amin. Tadinya banyak, tapi yang lain mungkin lagi keluar ya. Lo kemana? Mungkin mereka lagi berkeliaran. Kau nama siapa? Nobe, bukan Lobet Lober. Oh, kalau di Jakarta ada taksi Lober, Uber. Iya, sebentar baru Bapak kasih tuh hadiah. Tapi dapat hadiah jangan hirup iPhone lagi ya. Lihat di depan. Lihat ini laki-laki ganteng. Tapi hari-hari kerjanya hirup lem iPhone. Ya. Mereka ini pencinta lem iPhone yang di Kabupaten Merauke. Tapi pelan-pelan Tuhan berkati, nanti Lobet akan lepas pelan-pelan. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ayo kembali ke tempat duduk. Haleluya. Itu proses. Sekalipun dia masih terikat dengan lem iPhone, tapi tiap hari Minggu, tiap jam ibadah dia berusaha hadir. Sekalipun dia masih teler-teler dengan depu lem, tapi dia punya kerinduan untuk mau datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Tepuk tangan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2021. Tinggal 2 hari lagi kita sudah meninggalkan bulan Agustus dan kita akan memasuki bulan September. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ketika kita masih berjumpa dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah yang manis, yang indah, yang Roh Kudus buat. Amin. Roh Kudus yang gerakkan kita semua. Roh Kudus yang gerakkan masyarakat atau saudara-saudaraku suku Asmat, mereka datang beribadah, datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita harus bersyukur. Ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah dengar, cukup kita melakukan 2 hukum, yaitu hukum pertama dan kedua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, banyak yang kita lihat di media sosial, di YouTube segala macam, pengkhotbah, pengajaran. Tapi yang saya mau pesan, jangan ikut-ikutan nonton, apalagi sekarang ini dunia ini biasanya ada debat. Kalau pemilihan presiden kah, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, biasanya ada debat kandidat. Tapi sekarang ini lagi heboh di YouTube ini, lagi ramai, lagi viral yang namanya debat agama. Amin. Baku serang lewat debat agama A, agama B.
dorang debat. Ujung-ujungnya dong baku emosi. Ujung-ujungnya dong baku marah. Betul kah tidak? Haleluya. Yesus Tuhan, kebenaran itu tidak perlu dibela. Yesus kebenaran, ya. Dia yang benar. Buat apa kita capek-capek mau bela? Cukup kita melakukan kebenaran itu. Amin. Sampai dulu berkelahi. Ada yang dari Muslim bertobat, orang bilang mualaf masuk Kristen, habis itu menyerang lagi ke sebelah. Cukup sudah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak perlu lagi ada pembela-pembela. Mungkin Yesus kah? Di negara Republik Indonesia ini yang namanya FPI, Forum Pembela Islam, kan sudah dibongkar. Terus ini sudah muncul lagi FPI baru, Forum Pembela Isa. Amin. Jadi lucu. Cukup kita melakukan. Masih banyak orang-orang yang tertinggal, yang masih memerlukan siraman-siraman rohani, yang masih memerlukan diinjili. Pedalaman-pedalaman Indonesia ini masih banyak yang belum mengenal kebenaran yang sebenar-benarnya. Kenapa kita mau buang-buang waktu untuk saling menyerang A, saling menyerang B? Amin. Haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita di ujung bumi, kita di pintu gerbang. Cukup kita melakukan apa yang kehendak Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan, apa yang Tuhan tidak bisa buat. Mungkin kalian bertanya-tanya, wah, masa ada Tuhan, ada pekerjaan atau ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa buat? Tuhan itu maha kuasa, maha segala-galanya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa dibilang dia tidak bisa melakukan? Yang tidak bisa Tuhan lakukan, siapa yang tahu? Yang Tuhan tidak bisa lakukan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena dia Allah, karena dia Tuhan, dia tidak bisa memuji diri sendiri, dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia memerlukan kita, dia memerlukan tubuhnya yang ada di muka bumi ini untuk memuji dan menyembah Yesus. Itu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yang Tuhan tidak bisa lakukan, mari kita tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Bisa mengerti sampai sini? Jangan hanya bisa-bisa saja. Haleluya. Baik, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya. Jadi mengenai pujian dan penyembahan itu punya kuasa. Doa pujian itu kuasanya besar. Contoh, Alkitab mencatat bangsa Israel ketika mereka mengelilingi tembok apa? Yeriko ya, selama 7 kali. Itu hanya runtuh dan hancur hanya karena pujian. Amin. Berarti kuasa pujian itu dahsyat. Kuasa penyembahan itu luar biasa. Sama dengan Paulus dan Silas. Ketika mereka berdua di penjara, dirantai, dibelenggu. Tetapi ketika mereka berdoa, mereka memuji dan menyembah Tuhan, segala belenggu-belenggu, rantai yang mengikat mereka semua terlepas, dan tembok penjara itu goyang. Ya. Sehingga terbukalah pintu-pintu penjara itu. Itu hanya lewat apa? Kuasa pujian dan penyembahan. Amin.
Berarti pujian dan penyembahan itu sangat besar kuasanya. Haleluya. Mari kita belajar tentang firman Tuhan. Kita akan belajar di Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49 ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya akan membacakan untuk kita. Perikopnya adalah dosa. Dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Mungkin seringkali kita bertanya-tanya kenapa hidup kita tidak ada perkembangan, kenapa hidup kita tidak ada kemajuan, kenapa kita orang asmat, atau kenapa kita saudara-saudara yang di belakang Stadion Maro hidupnya hanya begitu saja, hanya begini-begini saja. Ya, apa yang menghambat, apa yang membuat sehingga kita tidak ada kemajuan, sehingga kita tidak ada perkembangan? Mari kita sama-sama belajar lewat firman Tuhan. Perikopnya, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Kita harus paham, kita harus belajar mengerti apa maksud firman Allah ini, apa maksud Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mau datang ke tempat ini, kita harus mengerti dulu, kita harus memahami dulu. Sebelum saya berjalan atau melangkah, tujuan yang saya tuju itu harus kita pahami dulu. Oh, jam ini, hari ini, detik ini saya berjalan menuju ke tempat ibadah. Tujuannya apa? Untuk saya mau mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya saya hidup berubah, supaya ada perubahan di dalam hidup saya. Amin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Tangan Tuhan itu tidak pendek. Untuk apa? Untuk mengangkat kita, untuk menopang kita, untuk memberikan kita jalan yang terbaik, jalan yang jalan keluar, sehingga kita keluar dari kemiskinan kita keluar dari kebodohan kita keluar dari keterbelakangan kita. Tetapi apa yang menghambat itu? Kita akan baca terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan itu tidak kurang tajam pendengarannya untuk mendengar semua keluhan kita, untuk mendengar semua doa-doa kita, semua pergumulan kita, semua persoalan kita, semua masalah kita. Tuhan itu tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar semua itu. Tetapi yang menjadi penghambat itu apa? Dan yang membuat dia menyembunyikan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Puji Tuhan. Firman Tuhan dia bilang, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah kejahatan. Kejahatan kita sudah tahu semua. Atau orang asmat belum tahu kejahatan? Tahu? Potong orang itu jahat atau tidak? Jahat.
Mabuk, habis itu pukul orang, jahat kah tidak? Jahat toh? Kah baik? Mengingini milik orang lain itu jahat kah tidak? Jahat. Berarti itulah yang memisahkan kita. Itulah yang membuat jarak antara hubungan kita manusia dengan Sang Pencipta. Itu adalah kejahatan. Berarti kita harus menjauhi dari kejahatan itu. Amin. Kita harus lari dari kejahatan itu. Kalau kita sudah tahu bahwa itu jahat, jangan kita datang pergi korek-korek dia. Amin. Jangan kita kasih bangun singa yang lagi tidur. Sudah tahu singa itu, sudah tahu singa kan? Belum. Galak atau tidak singa itu? Kalau sudah tahu galak, ya jangan kasih bangun. Jangan ganggu supaya dia tidak terkam kita. Sama seperti dosa, sama seperti kejahatan. Kalau sudah tahu itu jahat, jauhlah. Kalau perlu larilah dari jahat itu, larilah dari dosa itu. Amin. Jangan jahat itu stem kita. Jangan kejahatan itu atur-atur kita. Apalagi kalau sudah minum sedikit, itu nah sudah. Tapi ambil dulu orang lain. Akhirnya itulah yang memisahkan kita. Itulah yang menjauhkan kita dari Allah Pencipta langit dan bumi. Amin. Haleluya. Mari. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Luar biasa ini firman. Berarti Tuhan Allah sembunyi dari kita karena dia tahu kau berdosa, kau masih melakukan dosa itu. Jadi biar kau berdoa kepala di bawah di lantai, kaki di atas. Tapi kalau kita masih mencicipi dosa, kalau kita masih ada di dalam lingkaran setan, Allah tetap bersembunyi. Amin. Dia tidak akan memunculkan wajahnya. Dia tidak akan datang melihat persoalanmu. Dia tidak akan menyelesaikan segala masalahmu. Dia tidak akan menyembuhkan segala sakitmu. Karena kamu masih ada dalam lingkaran setan, masih ada dalam dosa itu. Yang percaya katakan haleluya. Puji Tuhan. Kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan, itu karakter manusiawi. Ya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu karakternya setan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu baru namanya karakter ilahi. Jadi mari, kalau kau tidak mengingini orang lain mau buat jahat kepada kamu, setidaknya kamu harus jadi baik. Kalau kau orang tidak suka bikin kau, ya kalau bisa kau jangan bikin juga toh. Ya kalau bisa, kalau dia kasih kau kebaikan, ya minimal kau kasih dia kebaikan juga. Yaitu secara manusiawi karakter. Jangan dia kasih kau kebaikan, kau balas dia dengan kejahatan. Wah, berarti itu karakternya siapa? Siapa? Setan. Iya, kamu orang yang jawab setan. Mari, kejahatan harus kita balas dengan kebaikan, karena itu karakter ilahi. Berbicara tentang ilahi, itu karakter Allah, karakter Yesus, karakter putra-putra Allah. Sudah cap karakter Allah, sudah cap roh anak laki-laki Allah ada di
marahin saya, kesenggol sedikit saja, dia bilang, sungguh manusia hajarku. Itu tidak bukan karakter ilahi yang seperti itu. Karakter ilahi ialah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yesus bilang tampar pipi kanan, kita kasih juga pipi kiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari, yang supaya Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya, supaya doa-doa kita tidak terhalang, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Jauhkan yang pertama, yaitu kejahatan. Jauhkan yang kedua, yaitu dosa. Itulah yang membuat Allah, itulah yang membuat Yesus menjauh dari kita. Itu yang membuat kita tidak bisa sukses. Itu yang membuat kita tidak bisa berhasil. Itu yang menghambat kita punya berkat. Ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita menjauh dari Yesus, ketika kita tidak melakukan kebenaran, ketika kita tidak ada sukacita dalam hati, tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita, maka Yesus Tuhan itu dia akan menjauh dari kita. Amin. Maka segala persoalan, masalah, persoalan apapun, bahkan sakit, penyakit sekalipun akan terus menghimpit kehidupan kita apabila kita tetap hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Haleluya. Siapa yang sudah tidak melakukan kejahatan? Tidak ada yang berani angkat tangan. Oh, ada Bapak satu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, setidaknya sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, kita mengecap sebagai anak Tuhan Yesus. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita menjadikan karakter kita atau sifat kita untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita terus menjauhi kejahatan seperti yang ditulis di dalam Alkitab firman Tuhan. Kita terus berbuat baik apapun, sekalipun banyak tantangan, sekalipun badai silih berganti datang, tetapi tetap mari firman Tuhan mengajak kita untuk kita mau melihat Tuhan saja. Jangan melihat kanan, jangan melihat kiri, apalagi melihat ke belakang. Kita memandang Tuhan di depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Darmo. Haleluya. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita bagi Dia. Sebab penderitaan ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sebab kita tak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara, dan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab penderitaan ini
bagi kita